wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, sebelum mulai pelajaran, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Pak. Ya, untuk memenuhi nilai absensi, sebelum mulai pelajaran kali ini saya akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang masuk dan tidak masuk. Yang pertama yaitu Bayu Irawan. Selalu hadir, Pak. Baik, bagus. Yang kedua itu Ghazali, Hadir. Muhammad Najar, Hadir, Pak. Wahyu, Gak masuk, Pak. Iis, Nggak masuk, Pak. tidak masuk ya. Jadi dua orang yang tidak masuk. Ya. Ya, jadi nilai absensi ini untuk menambah nilai kalian yang kurang. Jadi di sini kita pertemuan terakhir membahas tentang hubungan usul fiqh dengan ilmu lainnya. Seperti biasanya dalam pembelajaran saya akan membuat menjadi 3 kelompok kalian untuk membahas tentang hubungan usul fiqh dengan ilmu lainnya. Kemarin kita telah membahas tentang walikum, pembahasan usul fiqh, dan ternyata emang dibagi menjadi kelompok ini menambah wawasan sekali ya tentang pembahasan kita, dan referensi kita menjadi lebih banyak. Maka dari itu setiap pelajaran saya bagi menjadi kelompok-kelompok. Seperti biasa, saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan dengan kawan-kawannya. Ya, apakah kelompok 1 telah siap atau kelompok 2 terlebih dahulu ataupun kelompok 3 terlebih dahulu yang ingin menyampaikan? Silahkan. Persilahkan. Yang sudah siap saja untuk kali ini. Bagaimana dia telah siap? Saya, Pak, dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Di sini saya ingin menjelaskan hubungan ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Ya, baik. Ilmu fiqh sangat erat hubungannya dengan ilmu tauhid karena sumber ilmu fiqh yang pokoknya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum dan pertama dan paling utama berangkat dari keimanan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini ilmu fiqh sudah memerlukan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para rasul dan kitab-kitabnya. Selanjutnya, oleh karena itu tujuan akhir dari ilmu fiqh ini untuk mencapai keridhaan Allah di dunia dan di akhirat, maka sudah pasti harus yakin pula akan adanya hari kiamat, hari pembalasan segala amal perbuatan manusia. Seperti kita ketahui bahwa aspek hukum dari perbuatan manusia ini menjadi objek pembahasan ilmu fiqh. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan yang dibahas di dalam ilmu tauhid. Singkatnya, hubungan antara ilmu fiqh dan ilmu tauhid ini adalah seperti hubungan antara bangunan dan fondasinya. Ilmu tauhid merupakan fondasi yang kokoh, sedangkan bangunan terdiri dari tegak
dengan megahnya di atas fondasi yang kokoh dan kuat itu adalah ilmu fiqh, hubungannya dengan ilmu tauhid. Mungkin sekian saja Pak presentasi dari kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Seperti biasa kita dihapus dulu untuk kelompok 2 sebagai pelajaran yang dan materinya. Ya, kelompok selanjutnya Saya Pak dari Ya. kelompok 3. Nah, baik, sebelumnya saya akan membahas mengenai hubungan ilmu fikih dan usul fikih. ya. Jadi ilmu fikih adalah proses pembelajaran untuk mengetahui hukum-hukum atau syariat Islam. Nah, sedangkan usul fikih diartikan sebagai kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan-perbuatan manusia yang dikehendaki oleh ilmu fikih ini. Sehingga antara ilmu fikih dengan usul fikih ini adalah saling keterkaitan dan sehingga hal ini tidak dapat dipisahkan. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Sangat singkat sekali ya pembahasannya untuk kali ini. Yang biasanya kelompok 3 pembahasannya panjang lebar. Ya, kita berhapus loh. Ya, kelompok terakhir apa kita siap? Siapa? Ya, ini kelompok 1 menjadi kelompok ketiga sekarang ini. Sudah mulai mengkendor semangatnya. Tidur terus Pak. Silakan kelompok 1. Ya Pak, ini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu terdapat berbeda-beda subjek. Yang pertama, ilmu yang subjek atau temanya seputar pokok, usul, dan cabang furu ajaran Islam atau ilmu yang dengannya dapat diterapkan usul dan furu ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua, ilmu tersebut ditambah dengan ilmu-ilmu pengantarnya seperti sastra Arab, yaitu saraf, nahwu, linguistis, makni, bayan. Yang ketiga, ilmu yang dari aspek tertentu merupakan bagian dari kewajiban Islami, yaitu ilmu yang wajib dikuasai oleh kaum muslimin sebagai buah kewajiban kifayah yang tercakup dalam hadis Nabi yang terkenal. Sudah Pak? Sudah? Ya Pak. Ya, seperti biasa kelompok 1 ini singkat sekali untuk pembahasannya ya. Ya Pak. Tapi tidak apa-apa, namanya kita masih belajar. Kita beri hapus dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi sini saya akan menjelaskan dulu hubungan usul fiqh dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu usul fiqh dengan ilmu Al-Quran dan hadis. Ilmu usul fiqh pembahasannya didasarkan pada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Makanya ilmu ini tidak dapat dipisahkan. Maka pengetahuan menyangkut kedua ilmu tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena ilmu Al-Quran dan hadis menjadi objek dari ilmu usul fiqh ini sendiri. Ya, sudah paham? Paham. Nah, di sini ilmu usul fiqh ini tidak akan keluar dari sumber dalil nas yang paling absah kebenarannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, di sini juga tidak akan bisa dipisahkan dari ilmu qawaid fikih, usul fiqh, dan qawaid fikiyah. Nah, keempat ilmu ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keempat ilmu ini saling berkaitan dengan perkembangan fikih, karena pada dasarnya menjadi pokok pembicaraan adalah ilmu fikih, qawaid fikiyah, usul fiqh, dan qawaid usul fikiyah adalah ilmu-ilmu yang membicarakan tentang fikih. Mencari pembahasan usul fiqh yang berhubungan antara ilmu usul fiqh dengan ilmu akidah, sehingga mudah diklasifikasikan pembahasan apa saja dalam ilmu usul fiqh yang ada hubungannya dengan ilmu akidah. Nah, di sini sudah ada dua tuh. Sini ya.
tadi yang sekarang ini hubungan antara usul fiqh dengan ilmu akidah, sehingga ada sejumlah kitab yang kitab nih, yaitu Masail Usul ad-Din al-Mabutsa fi ilmi usul fikih, pembahasan erat dengan ilmu tauhid. Nah, selain ilmu-ilmu tersebut, usul fikih ini berkaitan juga dengan ilmu akhlak, sebagaimana kita jelaskan, ilmu sejarah, ilmu muqaranat al-mazhab, falsafah hukum, dan ilmu hukum yang bertujuan agar kita mampu mengkorelasikan ilmu-ilmu tersebut, bahwa ilmu usul fikih ini itu terdapat banyak hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi apa saja tadi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu usul fikih? Ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Terus ilmu furu. Apa furu? Ya, bingung ya, furu tidak tahu. Ilmu fiqh atau ilmu fikih, ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu akhlak, ilmu hukum. Nah, banyak sekali ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu usul fikih ini. Jadi ada yang ingin ditanyakan kembali, ilmu apa saja? Cukup Pak. Cukup. Ya, sekarang adalah pertemuan terakhir kita sebelum melaksanakan UAS. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan terlebih dahulu agar nanti tidak ada perselisihan. Pak, ini belum dibahas, sudah keluar di ujian. Pak, ini belum dibahas, sudah keluar di ujian. Untuk menghindari hal tersebut, silahkan ditanyakan. Cukup ya, sudah pada paham semua ya? Sudah Pak. Ya, jadi untuk pembahasan usul fikih ini kita membahas tentang pengertian usul fikih, objek usul fikih, perbedaan usul fikih dengan fikih, lingkup pembahasan usul fikih, terus hubungan usul fikih dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi sudah paham semua ya materi-materi tersebut? Sudah Pak. Ya, silahkan dipelajari kembali ilmu-ilmu tersebut. Nanti sedikit banyaknya akan keluarlah di dalam ujian. Apabila kalian kurang paham dengan materi ini, bisa ditanyakan langsung ke saya. Telah lelah semua. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin terlebih dahulu.